Untuk kita mengatur atau mencoba end stopnya ini berfungsi atau tidak, kita harus settingnya di bagian prepare, move axis, maksudnya ke home X. Nanti dia akan berpindah ke arah sini. Tetapi kalau arahnya ke sini, berarti untuk bagian X pinnya tuh harus kalian cabut dulu dan dibalik. Oke, kita masuk ke bagian home X. Oke, dia udah berada ke bagian, lihat berhenti atau tidak. Oke, untuk aksis X, end stopnya dan juga arah motor steppernya udah oke. Dan sekarang untuk bagian Y kita tes dulu di bagian move Y. Ini arahnya kita putar plus harus ke depan. Oke, benar. Dan kalau arahnya ke belakang, itu juga kalian pin di steppernya harus kalian putar balik. Di sini saya menggunakan driver A4988 untuk keempat-empatnya, baik dari extruder, aksis X, Y maupun Z. Oke, kita langsung masuk ke bagian home Y. Dia harus arah ke belakang, dia harus berhenti. Oke, saya coba lagi. Oke, ini disable dulu, saya tarik. Disable, saya tarik. Dan home Y coba lagi. Oke, berhasil. Dan sekarang untuk bagian Z, kita move aksis Z. Untuk Z nya ini jangan langsung, ini ada pilihan berpindah 1 cm, 1 mili dan 0,1. Kita masuk ke 0,1 aja, 1 mili. Kita gerakkan. Kalau dia 6, dia harus ke arah naik kedua-duanya. Oke, kita coba. Dia arahnya ke bawah. Berarti dia ini kebalik, seharusnya kita tambahkan, harusnya dia ke atas. Tuh, dia ke bawah. Nih 7, 8, 9, 10. Tuh, dia saya naikkan, dia turun, saya turunkan, dia naik. Ini pinnya harus kita balik dulu ke arah belakang bagian Z. Dan jangan lupa kita matikan powernya dulu. Oke, setelah kita matikan dan pin ini kita putar posisinya. Ini hitam ke bawah, hijau ke atas. Oke, sebentar saya pasang dulu. Untuk pemasangan Z nya udah saya rubah nih, yang bagian tadi ke arah bawah dan yang hitamnya juga ke arah bawah. Udah saya balik kedua-duanya. Dan sekarang kita langsung coba nyalakan. Oke, kita coba di bagian Z. Kita putar ke arah atas, dia harus naik. Nih. Oke, putar ke arah atas. Ini kenapa tidak jalan? Ini bagian, oh ini bagian extruder, maaf. Ini di bagian Z. Oke, 2, dia harus naik. Oke, dan naik, dan kita kalibrasi. Dan untuk papannya ini harus kita copot dulu.
Ini bednya saya bikin dari besi. Kalau teman-teman biar lebih jelas videonya, ini saya gunakan besi. Ini juga buat repair, bisa di setel. Kalau dia tinggi sebelah bisa di setel ke 4 sisinya. Dan untuk Z-nya, ini proximity-nya ini harus ada besi di bagian ujung sini untuk kalibrasinya dia. Karena kalau dia kena benda ini, benda plastik, sensor proximity-nya tidak akan respon. Oke, kita coba tes menggunakan ini. Dia harus ada benda besi atau ring di bawahnya sini. Akan saya kasih dulu. Oke, ini untuk penempatan si ringnya ini nih, saya tes. Dia akan nyala tuh. Oke, akan saya taruh di bawah sini biar dia pas. Kita posisikan dia dulu ke home egg. Oke, home Y. Oke, dan kita atur ke auto home. Ini kita posisikan di bawahnya dia, auto home. Oke, ini udah berwarna merah, udah nyala. Oke, saya coba lagi untuk kalibrasi keseluruhan. Program auto home, biar jelas disable dulu semua. Ini ditarik sini, dan kita masuk ke auto home. Kita lihat pergerakannya. Oke, karena dia end stop ada di belakang, makanya dia berhenti bagian Y. Oke, berarti ini untuk kalibrasi auto home keseluruhan udah berhasil. Sekarang untuk bagian stepper ini kita harus menggunakan filamen. Dia benar putarnya ke arah bawah atau ke arah atas sesuai dengan kita perintahkan, atau dia berlawanan. Makanya kita coba tes di bagian extruder. Untuk ngetes di bagian extrudernya ini, kita harus masuk ke bagian disable dulu. Disable, move egg. Kita harus naikkan si Z nya ini ke arah atas 5. Oke, mungkin 8, dan kita arahkan buat egg-nya ke arah tengah, dan filamennya saya menggunakan filamen warna hijau. Kita masukkan ke arah sini. Oke, kita jeda dulu karena azan asyar. Di extrudernya kita harus, ini udah diposisikan ke arah atas nih, filamennya juga udah ada. Ini kita bisa ngelihat di bagian sini atau mungkin di sini. Oke, sebelum kita menggerakkan, ini harus dipanaskan dulu. Ini buat extrudernya ini tidak akan bergerak sama sekali. Ini dia tidak ada pergerakan. Kenapa dia tidak ada pergerakan? Karena dia menganggap ini nozzle-nya tidak panas. Berarti harus kita panaskan dulu. Untuk kita panaskan, masuk ke bagian PLA atau ABS. Tuh, dia suhunya akan mencapai 240, atau mungkin diatur di teman-teman ke 180. Untuk suhunya ini masing-masingnya itu 200. Ini nozzle 180 jadi 210, dan untuk
maksudnya di bagian motion, maaf, di bagian tadi juga bisa, di bagian temperatur. Di sini adalah untuk pre-PLA konfigurasi, dan ini untuk nozzle PLA 200 kita simpan. Dia harus di store ke memorinya dia, dan untuk ABS kita store ke 220 store. Oke, jika suhunya udah mencapai 210, berarti ini bisa kita gerakkan, dan langsung kita masuk ke bagian move axis extruder. Kita lihat pergerakannya tuh, bisa teman-teman lihat filamennya, dia arah sebelah, berarti putaran untuk mendorong ke bawah tuh arah searah jarum jam. Dan sekarang filamennya udah saya masukin dan akan saya putar ke arah, dia harus mendorong ke bawah. Ini arah sebaliknya, berarti filamen keluar atau menarik. Ini bergerak 1 cm, dan untuk mendorong, ini arah mendorong filamennya. Kita lihat di bagian di bawah. Oke, dia sudah keluar dengan normal. Oke, dia langsung mendorong ke arah bawah. Nah, ini bisa kita atur di sini jaraknya 1 cm. Dia ke dalamnya ini, perpindahan ke dalamnya ini juga harus 1 cm. Yang penting harus 1 cm. Bagaimana kalian mengukurnya terserah, yang penting dia harus benar-benar 1 cm. Dan untuk kalibrasinya di sini tadi, perpindahannya ini juga harus 1 cm. Baik untuk X, Y, Z harus semua 1 cm. Jika kalian menggerakkannya ini di 1 cm, baik untuk move axis Z, move axis X, Y, Z maupun untuk extruder. Kalau kalian perpindahan 1 cm, dia harus berpindah 1 cm. Nanti ini berpengaruh kepada hasil yang kalian cetak agar hasilnya atau printnya presisi. Oke, langsung kita tes untuk ngeprintnya, dan bednya juga harus kita setel agar posisi di sini tempat sisinya harus sama dengan ujung nozzle-nya. Ini harus kita setel secara manual agar nanti pas dia lagi ngeprint di bagian sini, jaraknya itu hanya setebal buku, setebal selembar kertas ini. Dia nempelnya nozzle sama bednya ini harus setebal kertas ini. Nih, seperti tipis banget antara nempel dan tidak nempel untuk semua permukaannya bednya ini. Oke, langsung saya rapikan dulu ini. Nanti akan saya coba perlihatkan hasil cara kerjanya printernya ini menggunakan SD card. Mungkin untuk video kali ini kalibrasinya sekian dulu. Untuk running test 3G printernya akan saya upload setelah 2 hari setelah ini. Oke, saya dari project. Jangan lupa like, komen, dan share, subscribe, dan like. Oke, saya Dani Project. Bye-bye.